Oke, pertama sekali ketika teman-teman mengakses email S/Nuha, teman-teman diminta untuk memasukkan NIK, Nik Kepegawaian, dan kata sandi yang telah diberikan sebagai akun untuk teman-teman login ke dalam email S/Nuha. Nah, di sini teman-teman di pilihan aplikasi, kemudian pilih email S. Nah, di sini karena saya login sebagai akun super admin, maka menu-menu di dalam email ini muncul. Nah, teman-teman berbeda nih bentuknya sesuai dengan akses yang diberikan dari IT. Akses teman-teman pendaftaran itu berfokus pada di bagian menu registrasi. Bagian menu registrasi ini kita ada rawat inap, rawat jalan, IGD, oke, antar kebutuhan, FM. Dan juga ada di fokus di manajemen untuk profil medis, verifikasi booking online dan bed. Nah, kita mulai untuk pendaftaran dari rawat jalan lebih dahulu ya. Nah, untuk registrasi kunjungan rawat jalan, teman-teman bisa memilih bagian menu ini, kunjungan rawat jalan. Kemudian ada opsi nih, si pasien sudah ada booking kah? Bisa dicari bookingnya. Booking ini bisa berasal dari ini ya, di booking antrean kunjungan ini. Ini untuk melakukan booking. Ini untuk melakukan booking yang onsite. Untuk melakukan booking onsite. Jika dia udah ada booking, nanti dia ada di bagian sini. Daftar bookingnya, asal bookingnya dari mana itu. Tes, teman-teman maaf, terputus. Saya ulangin ya. Saya ulangin ya. Nah, untuk registrasi atau kunjungan rawat jalan itu bisa diambil dari booking jika si pasien sudah memiliki booking. Booking ini bisa teman-teman juga buat untuk yang booking onsite di menu nih booking antrean kunjungan. Di sini untuk membuat bookingnya harus pasien itu memiliki RM. Nah, untuk yang belum memiliki RM bisa dibuatkan profil ke medisnya terlebih dahulu. Untuk buat profil ke medis bisa dari tombol sini ya, nanti ada pilihannya. Atau dari menu ini, di manajemen, profil ke medis. Untuk pengisian profil ke medis, di sini ada NIK. Nah, ini juga ada tombol warna hijau ini. Jika si NIK si pasien sudah terdaftar nih sebagai peserta BPJS, nanti otomatis namanya ketika teman-teman klik di tombol warna hijau ini, namanya langsung tergenerate nama, tanggal, dan tanggal lahir. Nanti teman-teman isi, ini kita contoh untuk pembuatan RM. Nah, untuk pengisian yang wajib itu ada di tempat tanggal lahir, sesuaikan golongan darah, kemudian ini wajib, yang wajib ini harus diisi ya. Mungkin kalau datanya dengan pasien bisa langsung menanyakan si pasien, nama ayah, status pernikahan, suku bangsa, nomor HP-nya. Kalau kurang tahu atau ketahui nomornya bisa di. Ini nanti bisa dilengkapi juga kalau memang ada nomornya. Nah, berpengaruh juga nanti untuk data si pasien di BPJS. Pendidikan itu bisa dikosong. Untuk alamat lu wajib. Nah, sini untuk alamat saat ini bisa disesuaikan. Kalau dia sama nanti dicentang di sini klik sama. Nah, otomatis sesuai dengan inputan di alamat KTP. Untuk nomor RW ini tidak wajib. Kemudian di provinsinya dipilih juga.
Wali Kota Jambi, mungkin kecamatannya dipilih saja. Kemudian untuk asuransi, dia memiliki asuransi apa? Umum, dia pilih umum atau asuransi. Nah ini yang nanti sesuai dengan master yang dikirim teman-teman, perusahaannya apa. Ini selain yang BPJS, bawah jenis. Untuk nama penanggungnya, nama penanggung jawab siapa, dari ayah, ibu, pasangan, atau dia sendiri si pasien. Nanti opsional untuk media sosial, WhatsApp ini bisa dikosongkan. Kemudian di sini ada tombol atau checklist aktif. Nah, di sini kalau pertama sekali buat otomatis dia akan aktif. Namun jika ada ditemukan nih NIK atau RM-nya sudah terdaftar, namun kok tidak ditemukan ya. Nah, coba dicek nih bagian RM-nya statusnya itu aktif atau tidak. Ini kita pilih aktif, kemudian pilih simpan. Oh, pendidikan belum diisi. Nah, profil lagi rekam medis berhasil disimpan. Jadi dia sudah terbit untuk nomor IDRM-nya, nama si pasien juga. Nah, untuk di sini ini kita sudah bridging dengan satu sehat. Jika si pasien sudah memiliki IDHS terdaftar, nanti dia bisa diklik generate di sini untuk sinkronisasi satu sehat ya. Oke, kita coba registrasi rawat jalan untuk si RM yang sudah kita buat ini. Kita pilih di kunjungan rawat jalan di sini. Kemudian dia pilih di kunjungan baru. Kalau dia belum ada memiliki booking, kita pilih kunjungan baru, kemudian cari ID RM-nya. Nah, di sini teman-teman kalau mau buat RM juga bisa dari sini, nanti langsung terhubung ke halaman yang tadi di profile Kemedi. Kita pilih ininya, ketik atau isi nama RM-nya. Untuk saran ya, pengisian RM sebaiknya ketika membuat kunjungan baru itu sesuai dengan ID RM atau KTP si pasien. Karena kalau dari nama nanti teman-teman bisa menampilkan banyak nama yang sama. Jadi eh, untuk uniknya itu bisa pakai yang ID RM atau NIK. Kita cari. Nah, ini nama pasiennya sudah muncul, diklik action di sini. Action. Nah, ini juga perhatian buat teman-teman pendaftaran. Ketika pasien sudah menerima hasil cetak antrian di ATM, nah itu akan ada ID ID di atasnya, ID loket. Nanti teman-teman isi di sini. Jika dia sudah memiliki, kemudian klik lanjutkan. Dan kalau dia belum, untuk yang tidak memiliki ID atau tidak ada nomor antriannya, di atasnya itu ada ID yang diisi. Kalau tidak ada, bisa pilih yang lanjutkan. Kalau dia mengisi, pilih yang lanjutkan warna hijau. Nah, ini itu data-datanya otomatis terisi sesuai dengan RMC pasien. Kemudian untuk umur juga sesuai dengan RMC pasien. Misal ada perubahan, sebaiknya langsung diubah ya. Langsung lakukan perubahan di RM. Jangan ketika setelah disimpan di sini, teman-teman ada merubah. Nah, itu otomatis tidak langsung keikut karena dia ngebaca dari data RM si pasien. Misal ada perubahan nama sebaiknya langsung diubah di profil ke medisnya. Untuk perubahan umur nanti juga bisa disinkronisasi di sini. Misalnya ada perubahan tanggal lahir, nah umurnya juga berubah. Nanti disinkronisasi di tombol warna hijau ini. Warna kuning ini maksudnya. Setelah data-datanya terisi, ini hanya melengkapi nomor HP ya. Kalau ada nomor HP yang di RM belum dilengkapi, bisa dilengkapi ketika dia di kunjungan rawat jalan. Asuransinya dipilih sesuai dengan registrasi juga di profil ke medis, atau nanti juga bisa ada perubahan. Teman-teman juga bisa perubahan, atau jadi pasien BPJS atau perusahaan yang lain, asuransi kesehatan. Nah, di sini untuk pasien non BPJS, kalau dia umum, nah, untuk dia pasien BPJS, jika memang memiliki nomor rujukan, sesuaikan juga di jenis kunjungannya. Pasiennya rujukan KTP atau kontrol, nanti seperti pengisian dengan klik. Jika dia memiliki nomor kontrol, dipilih nomor kontrol di bagian ini.
dia ada tampilan sesuai dengan data si pasien, nomor rujukannya dan juga nomor kontrolnya. Jenis kunjungan ini juga berpengaruh untuk pengiriman angpau. Masuk juga ketika teman-teman milih di antrian tadi, dia menggunakan lanjut antrian atau tidak. Karena ketika dilanjutkan, itu akan mengirim tas ID 1, 2, dan 3. Jika dia bukan pasien BPJS, ketika mau simpan ini bisa diinvalidasi. Nah, untuk antrian di sini sesuaikan dengan pasien, dia mau ke poliklinik apa, dokternya siapa. Kemudian di sini jadwal dokter ya. Kalau ini kali tidak ada, berarti jadwal dokter di hari ini tidak ada. Kita pilih dokter yang mana. Nah, ini juga bisa diatur untuk yang pasien umum. Nah, untuk yang prioritas, dia untuk pasien yang memiliki VVIP atau dia diprioritaskan. Nah, maka nanti dia memiliki nomor antrian 1. Ini juga berlaku untuk dokter jika dokternya memiliki pasien prioritas, kuota pasien prioritas. Kemudian jika sudah semua diisi, maka teman-teman bisa simpan di bonggol bawah. Berhasil menambahkan, nanti hasil registrasinya ada di daftar total kunjungan hari ini. Kalau mau perubahan masih bisa ada perubahan. Kalau untuk perubahan ada ya, ada perubahan berarti. Kalau perubahan data pasien ini baiknya dari sebelum registrasi. Nah, kalau yang pasien itu yang sudah berobat ke RS, nanti kan itu profil rekam medisnya yang dikirimkan oleh teman-teman tim migrasi ya. Harusnya sudah ada miliki RM. Nah, ya teman-teman tinggal cari saja namanya atau dari NIK ya, kalau bisa dari NIK atau ID RM yang dimiliki. Karena data RM itu kita ambil dengan data RM yang saat ini ada di RS. Sama nanti yang perlu ditekankan untuk antrian online. Ketika pilih lanjutkan antrian tadi, itu dia nanti akan ada respon di sini di bawah. Saya contohkan coba. Untuk yang pasien BPJS. Nah, di sini ada respon dari antrian online-nya. Jika dia belum terkirim, teman-teman dari registrasi bisa lihat nanti di sini ada responnya. Dia belum terkirim karena apa atau gagal terkirim karena apa. Nah, selama proses itu teman-teman sebaiknya jangan dibuatkan SEP dahulu karena ketika sudah dibuatkan SEP untuk pengiriman antrian online itu tidak bisa sama sekali tidak bisa dilakukan karena sudah terbit SEP-nya. Jadi ketika untuk pasien BPJS kan ada respon nanti di sini status kirim antrian online-nya. Dicek nih dia terkirimkah atau tidak. Nah, jika tidak dia ada responnya apakah karena ada nomor KTP atau kode dokter seperti itu. Bisa dicek nanti keterangannya apa. Misalnya kita riset dulu ya. Nah, teman-teman kalau mau udah membuat registrasi jangan lupa di reset ya. Karena nanti bisa aja datanya masih ada yang lama nanti masuk ketimpa. Nah, jangan lupa di reset. Dan untuk kunjungan kunjungan bahatnya pilih cari. Nah, action ini dia mengambil data RM, Mbak. Nanti dia RM kita klik. Nah, di sini dia pilih namanya di sini untuk diregistrasikan. Lanjut ke registrasi IGD ya. Di menunya masih sama di CPRS. Pilih kunjungan IGD. Kunjungan IGD ini teman-teman
wajib memilih triase. Triase itu diambil dari MR yang dibuatkan oleh dari instalasi IGD. Jadi syaratnya itu di sini dia harus sudah ada triase dan sudah di asesmen. Nah, ini sudah di asesmen. Nah, bisa teman-teman itu prosesnya sama. Ya kita pilih itu, kemudian pilih exit. Kalau dia belum ada bisa dibuatkan juga profil medisnya. Sudah dipilih dan pilih situasinya. Nah, ini otomatis nanti nama dokternya sesuai dengan triase, berapa triase. Nanti teman-teman di IGD untuk penanda ya, si pasien ini sudah masuk IMR nggak untuk di asesmen oleh dokter. Nah, ini ada keterangan di sini, dia sudah diregistrasikan atau belum. Kalau dia belum diregistrasikan, nanti teman-teman IGD atau dokter di IGD-nya tuh nggak bisa asesmen karena belum ada masuk si pasiennya. Jadi syaratnya sudah diregistrasi. Kita cek ya, coba di RM sini dia nih di IGD-nya itu tidak ada. Nah, ini belum ada registrasikan. Kita coba registrasikan di kunjungan IGD-nya. Untuk inputannya kurang lebih sama seperti di kunjungan rawat jalan. Untuk ini sesuaikan juga ya untuk dia pasien BPJS nanti di validasi BPJS. Kalau tidak bisa dinonaktifkan dan berhasil membuat menambah kunjungan IGD. Jadi daftar pasien yang berhasil diregistrasikan IGD ada di bawah. Coba kita cek. Nah, tidak muncul nih di MR sudah diregistrasikan dan status di triasenya sudah registrasi. Kalau bisa teman-teman dari perawat atau dokter di IGD melanjutkan untuk asesmen dan sebagainya. Kita ke rawat inap ya. Untuk kunjungan rawat inap masih di menu yang sama. Aku pilih di sini di kunjungan rawat inap. Nah, ini untuk kunjungan rawat inap wajib si pasien sudah memiliki SPRI. SPRI yang dibuat dari kunjungan sebelumnya baik dari IGD atau dari rawat jalannya. Terlebih dahulu teman-teman diminta untuk memilih SPRI-nya di tombol SPRI warna kuning ini, klik. Nah, ini tampilan SPRI. Untuk milih registrasinya, nanti ketika sudah pilih SPRI, apa dipilih di action app. Nah, jadi di kunjungannya dipilih dia berhasil apa. Jadi sesuai dengan SPRI-nya si dokternya DPJP. Nah, kalau lebih inputannya di sini nanti di asuransi lah sesuaiannya. Yaitu untuk adakah perubahan juga masih bisa di perubahan perusahaan, asuransi, sampai ke masih BPJS jangan lupa dicetak juga validasi BPJS. Data-data ini tetap sesuai ngambil dari RM pasien. Nah di sini ada RM dan nilai RM, jadi tidak komponen sesuai dengan SPRI pasien, dan pilih SPRI-nya, data RM-nya langsung masuk. Kemudian tersimpan di tombol bawah. Nah, untuk pemilihan bed ada di sini. Jadi dipilih bed.
Kita pilih ruangnya di sini, dia masuk di ruangan apa, dari nah merah-merahnya harusnya itu saya pakai. Nah, yang abu-abu ini dia sesuai ruang pasien. Itu yang terpakai, misalnya dia terpakai itu teman-teman simpan. Jadi dia si pasien ini dia masuk ke dalam waiting list, waiting bed. Jadi teman-teman nanti bisa pilih sesuaikan dulu kamarnya atau ruangannya. Kalau dia belum tersedia diselamatan, kalau dia masih terpakai tak bisa simpan. Nanti dia masuk di waiting list, belum belum masuk ke bednya. Jadi kita bisa berhasil menambah rawat dari yang ini. Ini ada dia di bagian ini. Pasien yang baru direkomendasikan itu cetak label atau cetak gelang ada di sini. Soalnya dia gelang gelang dewasa sedikit. Cetak label di sini ada 2 kali 4 kali empat kali. Di rawat jalan juga ada jalan di sini ada di tombol di atas setelah registrasi juga ada tombol untuk mencetak trial sama cetak label, ada penggunaan gelang. Untuk meregistrasikan rawat inap gimana, ada teman-teman registrasi pendaftaran. Untuk registrasi rawat inap kan tetap perlu SPRI. Dia maupun dia pasien rawat inap dan umum, dari dokter harus buatkan dulu si SPRI-nya dari kunjungan sebelumnya. Atau juga nanti bisa dibuatkan di sini registrasi di IMR ya pembuatannya. Nah, ini umumnya dari dokter atau perawat nanti dari tindak lanjutnya dari IGD apakah dia kerawat inap, dari jalan apa dia kerawat inap. Di sini nanti dia yang dibuatkan SPRI-nya. Kalau dia sudah buat SPRI nanti diklik di sini sudah SPRI. Kalau dia belum, ini masih ada tombol pensil ya. Nah, kalau dia sudah dibuatkan nanti muncul di sini nih yang sudah dibuatkan SPRI. Jika sudah dibuatkan dari registrasi baru bisa. Jadi tidak harus BPJS. Ini kan ada pasien umum juga. Kunjungan IGD atau dari kunjungan Rajal. Dia kan SPRI dari kunjungan sebelumnya ya. Tidak dari dokter bisa membuatkan SPRI-nya, baru setelah dibuatkan bisa diregistrasiin, dipilih SPRI-nya buat diregistrasikan. Kemudian itu yang tadi ya, semisal si pasien yang masuk di bed dia masih masuk di waiting list, itu misalnya ingin melakukan check in bed,
masuk ke bednya itu nanti teman-teman bisa di menu sini manajemen, pilih bed. Nah, yang tadi misalnya dia masuk di bed pengerat inap, kita cari RM-nya, ambil RM dari cara NYT. Nah, dia masuk di sini di bed 413C dan dia masih di waiting list karena di dalam bed ini dia temukan ini itu masih ada di dalam itu masih ada pasien. Jadi setelah pasien sini sudah kosong, bisa dicekin di sini. Ini pilih check in. Jadi pasiennya masuk di bed yang kenapa? Karena untuk pasiennya belum dicek in bed, nanti ada notif nih di teman-teman eh, perawat biasa perawat atau bidan ketika dia melakukan evaluasi atau ada lakukan implementasi juga pasien belum dicek in bed. Karena untuk evaluasi keluar, terus untuk pasien yang pembuatan neonatus, bayi baru lahir. Ketika ibunya di status neonatus, akan muncul nih bednya kok belum belum ada bed kosong. Itu si ibunya atau RM ibunya tadi nanti dicek in bed seperti yang tadi. Sesuaikan bednya, kalau dicek in bed ketika dia masih di waiting list. Karena di sini sudah kosong, bednya sudah tersedia. Lalu di sini nanti dipilih check in. Karena dia dari perawat baru bisa lakukan evaluasi atau melakukan tindakan. Kalau masih ada notif error itu nanti teman-teman dari perawat di EMR-nya itu belum bisa menambahkan evaluasi. Untuk perubahan misalnya dia perubahan dari bed ini, nah di sini ada juga dia dipindahkan ke tempat tidur yang lain di sini di alih bed sini. Alih bed. Nah tinggal dicari dengan bed yang mana ya sesuai dengan untuk yang pemindahannya. Iya, oh, siap. Biasanya untuk yang ada ini ya pemindahan itu yang turnover Oh, dari perawat atau dari bidan ada melakukan handover gitu. Yang check in nanti bisa. perawatnya atau pendaftaran bisa dari perawat kalau dia dikasih akses ya umumnya bisa dari perawat atau nanti dibantu dengan teman-teman di pendaftaran karena kadang ada yang perawat yang nggak ada akses atau gimana kan terbalik lagi dari eh, akses yang diberikan teman-teman dari IT nanti. Untuk catatan juga di profil medis untuk data misalnya dia untuk yang seringkali peringatan ya karena datanya belum lengkap. Nah, itu nanti mungkin teman-teman ada diminta dari teman-teman yang lain perawat atau apa ketika neonatus ada data yang kosong, itu teman-teman mau dibantu untuk melengkapi CRM-nya. Karena data awal mungkin barangkali nomor HP atau ada yang belum lengkap di NIK. Nah, itu baru dari teman-teman pendaftaran nanti membantu di proses update rekam medisnya. Jadi update misalnya untuk update bisa di sini. Kalau ada cari di sini RM-nya yang mau diupdate, di sini cari, kemudian pilih tombol ini ubah data. Nah, data apa yang mau dilengkapi bisa dipilih di sini. Kemudian setelah dilengkapi, cukup klik simpan. Untuk batal kunjungan, nah di sini. Pembatalan kunjungan itu syaratnya dia belum di asesmen, asesmen dokter. Baru teman-teman pendaftaran bisa mendaftarkan. Bisa nggak Kalau sudah bisa di batal. asesmen, ya kalau sudah di asesmen itu
harus dihapuskan dulu si asesmennya. Misalnya pasien nggak jadi berobat, ingin dibatalkan kunjungannya, namun udah di asesmen oleh dokter. Nah, nanti teman-teman dari IT nanti ada menu tersendiri untuk penghapusan asesmennya. Baru setelah dihapus asesmennya, teman-teman bisa di pendaftaran membatalkan. Kalau ini masih belum, ini yang masih belum di asesmen masih bisa dibatalkan. Tidak muncul di sini statusnya yang dibatalkan. Kalau dia belum di asesmen masih bisa, kalau dia di asesmen tidak akan bisa dibatalkan. Jadi harus dihapus terlebih dahulu. Karena kan misalnya sudah dibatalkan, nah itu sudah terbit penjualan dan penjualan dihapus, namun dibalikkan lagi. Nah, penjualannya kan sudah dihapus ya, kan terbit nanti di pencatatan juga. Untuk pendaftaran mungkin kita bisa ini ya, mungkin booking ya. Untuk pembuatan booking kurang lebih sama dengan untuk proses registrasinya. Tinggal pencarian RM, ini tes. Nah, ini, asuransinya disesuaikan. Kalau di BPJS nanti sama seperti di jalan, dia ada nomor rujukannya atau nomor kontak. Nah, jadwal bookingnya kapan, ke dokter siapa, hari apa, dan tanggal berapa dia booking. Nah, tanggal ini sesuai dengan hari si dokter ya. Dokter di hari Kamis, tersedia di hari Kamis. Nah, biasa. Coba pasien prioritas atau tidak, tentuin di sini centang. Saya pilih sini. Maka sudah memiliki nomor antrian untuk bookingnya, lalu memiliki ID booking. Kalau nanti diregistrasi, ketika ada bookingnya bisa dipilih. Nah, ada yang memiliki booking. Ketika nanti yang perlu diperhatiin juga status kunjungannya. Misal dia di IGD, kalau dia masih aktif, ya itu teman-teman belum bisa meregistrasikannya lagi. Jadi syaratnya terlebih dahulu di nonaktifkan. Nah, itu prosesnya dari layanan di IGD sudah menyelesaikan atau belum. Itu yang syarat menjadi dia statusnya tidak aktif. Di booking antrean ini ada pilihan nanti Mas di sini statusnya. Dia dari mana? Jika dia asal booking di sini. Oh, Kalau ini kan Namanya yang booking ya kalau antrean. booking ini yang onsite, booking onsite-nya. Tapi kalau dia memang udah ya, booking kalau dari itu bisa. MJKN nanti dia masuk di sini.